Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada bagian akhir nubuat Bileam. Dan di bagian ini, Tuhan menyatakan sesuatu yang jauh melampaui zaman Israel pada saat itu. Dalam Bilangan pasal 24 ayat 17, Bileam berkata, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel." Saudara, ini adalah salah satu nubuat mesianik yang sangat penting dalam perjanjian lama. Di tengah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan sudah mulai menunjukkan bahwa suatu hari nanti akan datang seorang raja dari Israel. Seorang penguasa, seorang penakluk, seorang yang akan membawa kemenangan. Secara dekat, nubuat ini memang menunjuk pada raja-raja Israel seperti Daud yang mengalahkan musuh-musuh Israel. Namun secara penuh, nubuat ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena hanya Kristuslah Raja sejati yang kekuasaannya kekal. Saudara, sangat menarik bahwa nubuat ini justru keluar dari mulut Bileam, seorang yang hatinya tidak sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berdaulat penuh atas sejarah dan bahkan dapat memakai siapapun untuk menyatakan kehendak-Nya. Balak ingin kutuk, tetapi Tuhan justru menyatakan pengharapan tentang Mesias. Saudara, inilah keindahan rencana Allah. Di tengah ancaman, peperangan, pemberontakan, dan kelemahan manusia, Tuhan tetap sedang mengarahkan sejarah menuju Kristus. Dan bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup kita? Kadang kita hanya melihat masalah hari ini, pergumulan hari ini, tekanan hari ini. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih besar. Ia sedang menggenapi rencana kekalnya. Nubuat tentang bintang juga mengingatkan kita pada Injil Matius, ketika bintang memimpin orang-orang Majus kepada kelahiran Kristus. Yesus adalah terang yang datang ke dunia gelap. Ia adalah raja yang dijanjikan. Namun berbeda dari raja dunia, Kristus datang bukan pertama-tama untuk menghancurkan manusia berdosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka melalui salib. Dan suatu hari nanti, Ia akan datang kembali sebagai raja yang memerintah dengan penuh kemuliaan. Saudara, dunia hari ini penuh ketidakpastian. Pemimpin dunia berubah. Kerajaan dunia berguncang. Sistem manusia gagal. Tetapi orang percaya memiliki pengharapan yang teguh. Yesus adalah Raja yang memegang sejarah. Karena itu, kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam pengharapan. Renungan hari ini menegaskan, di tengah dunia yang gelap dan tidak pasti, pengharapan umat Tuhan terletak pada Raja yang telah dijanjikan, Yesus Kristus. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita sungguh menjadikan Kristus Raja atas hidup kita? Apakah pengharapan kita dibangun di atas keadaan dunia atau di atas pemerintahan Kristus yang kekal? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja yang dijanjikan sejak semula. Terima kasih karena Engkau datang membawa terang dan keselamatan bagi dunia yang gelap. Tolong kami untuk hidup tunduk kepada pemerintahan-Mu, percaya kepada rencana-Mu, dan menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Di tengah dunia yang berubah,
teguhkan hati kami dalam iman kepadamu, Raja kami yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.